Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Channel. Pagi ini tanggal 10 Desember 2023 ya, betul-betul teman-teman ya. Saya cek dulu, 10 atau 11 ya hari ini? 10 Desember. Nah, pagi ini saya mulai diri dengan ibadah ya teman-teman. Dan tadi langsung ya ke kamar mandi, bangun saya tadi dari jam setengah 3 saya udah terbangun-bangun, jam 2 bukan udah terbangun-bangun, cuman masih berat. Setengah 3 udah terbangun lagi, jam akhir saya paksa jam 3an saya bangun, lanjut coba beribadah, mandi, ibadah dan sholat subuh teman-teman. Dan saya kali ini mencari hikmah pelajaran gitu ya teman-teman, karena saya ini mentalnya suka naik turun, apalagi menghadapi ekonomi yang masih belum kuat, masih belum stabil, dan juga masih saya sendiri juga masih ada hutang yang gimana ya cara solusinya menyelesaikannya, sedangkan income yang masuk itu belum bisa menutupi gitu teman-teman. Nah, salah satu pembelajarannya saya pagi ini, saya tuh punya buku yang udah lama saya beli waktu saya pulang kampung. Saya beli di Jogja, tepatnya di Malioboro. Itu ada mall apa ya, di situ dalam itu terus ada penjualan buku yang murah-murah. Waktu itu sudah dimulai dijual murah, bukunya Memilih Bahagia nih teman-teman. Dan kali ini saya baca tadi ceritanya itu tentang berbagi pengalaman hidup dengan putri saya. Nah, yang dibahas di sini adalah intinya adalah ada survei di negara luar sana bahwasanya cenderung orang-orang di usia 65 ke atas itu masih terlilit hutang, dan nanti di masa pensiun pun nggak punya tabungan gitu. Itu survei tahun berapa tadi itu? Ada survei tahun berapa? Bahkan tahun 91, 2016, 89, 2016, terus itu ya. 45 baby boomers tidak memiliki simpanan dana pensiun. 40 berarti lumayan besar. Allah Akbar, kaget. Apa ini? Yang jatuh. Jadi kecerdasan finansial ini yang benar-benar memang dibutuhkan teman-teman. Apalagi saya nanti berpikir anak-anak saya gimana ya caranya, bukan karena saya ini bukan terlahir dari orang-orang yang memang sudah kaya dari sananya gitu, terlahir memang serba kesulitan, serba apa adanya, sedangkan orang tua kita juga, mereka juga sulit gitu. Nah, saya ini udah generasi keberapa tetap masih ya seperti ini gitu. Nah, salah satu hal yang memang saya bersyukuri, saya seperti keresahan diri saya bahwa saya dulu memilih gimana caranya jadi seorang entrepreneur. Memang ini sudah jadi jalan shortcut gitu ya, shortcut yang sudah coba saya jalankan, tetapi hasilnya belum maksimal. Dan detik-detik ini saya terus belajar gimana menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Salah satunya gimana bisa menjual lebih banyak, produk saya laku lebih luas, lebih target marketnya dinaikkan. Dan ini masih proses berjalan dan masih terus belajar. Dan itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Tapi kalau saya perhatikan di sini, buat generasi-generasi anak-anak kita, gimana caranya mereka supaya punya dana, punya keuangan yang bagus gitu ya. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah, di buku ini tadi diceritakan ya, investasi semenjak dini. Nah, pemikiran saya kemarin bahwa saya Bumi Kalista itu saya ajak untuk jualan, saya coba latih dia untuk berjualan, dan saya beli untuk kebutuhan di Wondes itu ya, jualan garam, garam, gula, sasa, terus segala macam, terus Kalista kemudian plastik. Sebenarnya itu udah sangat benar. Berarti yang saya jalankan itu, saya kenalkan mereka gimana caranya berinvestasi. Cuman sayangnya memang habit ini masih belum berjalan, bahkan saat ini mandek gitu. Walaupun udah ada tapi mandek. Dan dari buku ini saya mengingatkan diri lagi bahwa oh iya, ini harus saya jalankan lagi supaya anak-anak saya mengerti bagaimana belajar investasi. Investasi terbaik menurut saya ya jadi seorang entrepreneur, jadi pedagang, jadi pebisnis. Jadi pedagang dulu, pedagang udah oke, running, pelan-pelan naik nanti levelnya ke pebisnis. Nah, ini teman-teman, jadi ternyata generasi ke depan ini akan sangat sulit
apalagi dengan persaingan udah global ya teman-teman. Kalau sekarang kita jualan aja source produk kita dari luar negeri, bahkan kita belanja sekarang udah bisa around the world gitu loh. Jadi persaingannya luar biasa. Contohnya saja, ya gimana caranya membuat produk gitu ya, terus yang bisa dijual ke seluruh dunia. Pasti yang dibutuhkan adalah knowledge tentang produk. Terus saya kemarin juga sempat dengar sekilas gitu ya, entah dari mana masukan gimana caranya kita dari level UMKM ini menjadi levelnya industrial. Contohnya mungkin yang saya tangkap gini, misalkan gimana caranya kayak kita, kalau kita dengar di Indonesia itu ada minuman le mineral, aqua gitu, mereka bikin yang tadi cuma gelasan bisa sampai botolan dan bisa dijual seluruh dunia. Nah, industri skalanya udah industri, bukan UMKM lagi. Nah, gimana caranya UMKM kecil, pedagang-pedagang kecil kita ini bisa berpikir nggak cukup dengan jualan rame. Udah, kalau udah rame, udah banyak duit, udah cukup. Tidak, tetapi berpikirnya langsung bisa naik level lagi ke skalanya global, skalanya industri. Gimana misalkan kayak saya jualan somai, somai saya itu bisa jual seluruh dunia. Jadi bukan level UMKM. Nah, ini nawaitunya adalah untuk kesejahteraan lebih banyak orang lagi pastinya ya. Nah, saya berpikir saat ini iya ya, karena perizinan lokal saja BPOM bagi saya ini sulitnya luar biasa, masih kesulitan membangun tim yang dasar-dasarnya, membangun tim, membangun produk standar ruangan aja. Yang saya pikirkan ya, ruangan, gimana cara menciptakan ruangan yang standarisasi untuk dapur, kebersihan, healthiness, kerapihan, terus proses produksi yang standar yang udah misalkan level HACCP atau apa itulah, mungkin ya kalau bahasa saya paling gampang hotel standar hotel bintang 5 ini aja bagi saya berat karena memang budget nggak ada, tetapi bukan berarti mematikan gitu. Dan itu yang jadi saya impian saya gitu, gimana membuat produk saya ini benar-benar quality controlnya oke, tesnya juga mantap jiwa, dan nantinya bisa seperti industrialnya, larinya bisa global kayak KFC, McDonald's, Starbucks. Mereka ini kan luar biasa, bisa level kelas dunia gitu teman-teman. Nah, itu dream saya yang dalam kepala saya, dan selanjutnya saya berpikir itu untuk anak-anak saya gimana ya nanti itu. Karena kalau saya ngeliat dunia saat ini ya, nyari kerja sampai kapan? Sedangkan timing ini sangat ketat sekali teman-teman. Cenderung teman-teman ini terdidiknya nanti adalah mereka sekolah SMA sampai usia 18, 17, 18. Kuliah bisa sampai 23, bahkan bisa sampai 25 itu mereka. 18, misalkan 18 ya, kuliah 23, 24. Mereka 23, nyari karir sampai 30 tahun, 7 years. Karir itu berat. Misalkan 7 kerja, itu paling kerja keren-kerennya bisa UMR bagus. Tapi untuk misalkan dapetin gaji salary 10 juta, 20 juta, 7 tahun sangat berat gitu. Kecuali memang punya kemampuan yang istimewa gitu ya. 7 tahun membangun karir untuk mendapatkan salary 10 juta aja luar biasa berat yang pasti. Nah, gimana menjadi terobosan? Nah, jadi saya setuju banget dari saya baca buku tadi ini, pagi ini, bahwa satu hal yang memang harus dilakukan, gimana supaya survive, supaya nanti pas pensiun katanya 65 atau punya dana tabungan segala macam ya, investasi semenjak dini. Dan investasi terbaik menurut saya adalah membangun bisnis teman-teman. Ya kalau di luaran sana, kalau saya dengar ada investasi itu saham segala macam gitu ya, saya belum ngerti di sana. Tapi ilmu goblok saya, ilmu yang masuk ke kepala, investasi terbaik yang bisa menghasilkan uang adalah gimana membangun bisnis. Dari berdagang, dari jualan, nah dari situ nanti bertumbuh jadi bisnis. Kalau udah jadi bisnis, alangkah lebih kerennya gitu, lebih josnya lagi kalau kita jual saham, bukan pembeli saham. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kita bangun bisnis dari semenjak awal, anak-anak kita kenalkan dengan enjoy, gimana mereka mengenal investasi dari kecil, tapi mereka happy gitu. Nah, ini kehappyan ini yang kadang saya tidak rasakan. Saya dulu kerja, itu cenderungnya yang namanya rasa happy itu jauh dari happy. Yang ada adalah keterpaksaan, disiplin yang terpaksa. Gimana caranya disiplin, tapi sesadar-sadarnya bahwa, oh, saya melakukan ini dengan sepenuh jiwa, segenap jiwa, dan saya paham secara mentalitinya, saya happy. Nah, gimana ruh entrepreneur, ruh wirausaha, ruh investasi ini kita
masukkan ke diri gitu teman-teman. Ini yang jadi PR saya saat ini. Gimana saya melakukan satu hal dengan penuh riang gembira, habit gitu ya. Nah intinya adalah pagi ini saya baca buku ini, sarannya adalah gimana ke anak-anak kita, ke kita ini investasi semenjak dini teman-teman. Belajar investasi semenjak dini. Nah salah satu investasi yang terbaik menurut saya yang ya Rasulullah juga jalankan gitu adalah berbisnis. Rasulullah menjadi pedagang, beliau sukses dari bisnis teman-teman, bukan dari yang lain gitu ya. Bisa menghasilkan nanti dari bisnis bisa jadi arahnya ke emas, ke properti segala macam, tapi kan awalnya source untuk mendapatkan dana itu dari jualan teman-teman. Jadi entrepreneur terbaik menurut saya, investasi terbaik ya bisnis teman-teman. Jadi gimana caranya membesarkan, mempertumbuhkan orang-orang yang gila-gila itu mau bisnis saham segala macam, mereka kan pebisnis. Nah ini menurut saya yang literatur saya adalah pasti pegangan saya adalah contohnya Rasulullah, Nabi kita ya teman-teman. Yuk kita belajar hikmah terbaik, kita terus belajar. Dan teman-teman monggo di sharing kalau ada pengalaman, ada yang mengcounter, ada yang memberikan masukan, monggo silahkan kita saling bercerita aja. Ini video ini saya buat adalah proses pembelajaran, bisa jadi ada yang banyak yang salah, nggak tepat, ya apa-apa. Saya sampaikan aja supaya emang yang di kepala saya ini bisa keluar dan saya juga dapat ide-ide untuk mempertumbuhkan bisnis saya. Siomay Wondes ikan tenggiri asi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.